tidak apa-apa, lanjutkan saja. Kemudian biasanya kalau muntah-muntah itu ada yang dimuntahkan itu benda-benda yang aneh biasanya. Lintang-lintange wengi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, bahasan kita adalah mengenai bagaimana cara menyembuhkan ataupun cara mengobati orang yang terkena santet. Nah, media yang kita gunakan kali ini hanya dengan menggunakan air degan klopo hijau dan garam saja. Nah, seperti yang sudah dalam video-video yang terdahulu, ini kan kita sudah tahu, pernah kita bahaskan mengenai tanda-tanda orang yang terkena santet. Nah, ini saya ulangi sedikit. Nah, orang yang terkena santet ataupun sihir ataupun teluh ataupun jengges, ya, ini tanda-tanda yang umum. Ya, ini yang umum saja ini. Dan biasanya orang ini sangat mudah untuk mengetahui tanda-tanda ini. Nah, biasanya antara jam 11 sampai jam 2 malam itu ya, kalau orang yang rumahnya atau tempatnya ini terkena santet ataupun dikirim sihir oleh orang lain, ini biasanya ini ada suara-suara di atas genteng itu seperti dilempar kerikil atau seperti dilempar pasir. Dan ini biasanya orang yang mengetahui ini kalau orang yang biasa melek bengi. Jadi yang biasa tidurnya itu malam. Nah, itu biasanya mendengar itu kalau memang betul rumah itu tadi dikirim santet ataupun sihir. Nah, ini itu tanda yang pertama, yang tanda umum. Kemudian tanda yang kedua, itu biasanya ada ledakan di dalam rumah tersebut, seperti ban yang meletus itu. Nah, itu tanda-tandanya yang kedua itu. Kemudian tanda yang ketiga, ini biasanya si sakit. Ya, ini orang yang si penderita itu kadang-kadang itu mimpi yang aneh-aneh. Dan mimpinya itu menakutkan. Dan itu sering. Jadi seperti berkelanjutan mimpinya itu, seperti berseri. Karena apa? Memang sistem kerja daripada santet ini adalah untuk meneror pikiran dulu. Ketika pikirannya sudah kena, perasaannya menjadi takut dan cemas, itu akhirnya nanti akan berdampak kepada fisiknya atau tubuhnya. Ini yang tanda umum ya ini. Sebenarnya tanda-tandanya masih banyak, tetapi ini yang umum saja yang saya sebutkan, 3 tanda ini tadi. Jadi biasanya itu tadi. Nah, untuk mengobatinya bagaimana kalau memang tanda-tanda itu tadi ada, kemudian orang yang di dalam rumah itu tadi sakit ya, dan sakitnya itu setelah diperiksa medis ternyata memang bukan penyakit medis. Nah, ini tadi memang terkena santet. Maka ini harus kita obati, cepat-cepat kita obati atau kita sembuhkan. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan degan klopo hijau saja. Nah, ini yang paling sederhana, mudah, dan ya bahannya mudah didapat. Jadi panjenengan itu nanti ambil degan klopo hijau, kemudian yang bawah. Jadi yang bawah ini kita papras ya, dikit, kemudian atas juga kita papras, terus kita lubangi yang atas. Kemudian degan klopo hijau itu tadi kita bakar ya, kita bakar.
Nah, diniatkan untuk membuat obat ya atas izin Tuhan, niatnya ya atas izin Tuhan untuk membuat obat supaya yang penyakitnya dikirim santet itu tadi sembuh. Nah, setelah kita bakar ini sampai umum, nah itu biasanya itu kurang lebih 1 jam atau sampai 2 jam ini sudah bisa ya, tergantung besar kecilnya api. Setelah itu kemudian panjenengan ambil garam lah. Garam yang terbaik adalah yang garam grosok saja. Nah, ambil garam grosok, kemudian ambil sedikit saja ya, sejumput gitu sedikit, kemudian taruh di tangan kanan, kemudian panjenengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian panjenengan tiupkan gitu ya. Setelah itu panjenengan membaca surat Al-Ikhlas itu 3 kali. Nah, setiap selesai 1 surat panjenengan tiupkan lagi ke garam itu, kemudian membaca surat Al-Falaq 3 kali. Nah, kemudian setelah selesai ditiupkan lagi. Setelah itu panjenengan membaca surat An-Nas itu 3 kali. Kemudian setelah itu juga ditiupkan lagi di garam. Nah, setelah rampung panjenengan taruh atau dimasukkan ke dalam degan klopo hijau itu tadi. Nah, itu sudah 1 kali tahapan. Kemudian panjenengan ambil lagi garam lagi yang baru, ambil lagi sedikit saja ya, taruh di tangan kanan lagi. Prosesnya sama seperti tadi, yaitu membaca surat Al-Fatihah 1 kali, kemudian ditiupkan. Setelah itu kemudian membaca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, ditiupkan lagi, kemudian membaca surat Al-Falaq 3 kali, ditiupkan lagi, kemudian membaca surat An-Nas 3 kali, ditiupkan lagi. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam degan klopo hijau yang dibakar tadi, yang sudah umum tadi. Kemudian setelah itu ambil lagi garam. Nah, ambil garam sedikit lagi yang baru lagi, kemudian dibacakan lagi seperti tadi. Al-Fatihah 1 kali lagi tiupkan, kemudian surat Ikhlas 3 kali tiupkan, surat Al-Falaq 3 kali tiupkan, kemudian surat An-Nas 3 kali tiupkan, kemudian taruh di situ. Nah, dimasukkan lagi ke dalam degan itu tadi. Nah, setelah itu, setelah beberapa lama ya sekitar 5 menit, angkat. Setelah agak dingin ya, hangat-hangat kuku ya, itu panjenengan minumkan kepada si penderita yang sakit tadi. Nah, diminumkan biasanya ini ada, setelah minum itu tadi ya, itu biasanya kan isinya ada sekitar 3 gelasan itu. Diminumkan 1 gelas saja dulu. Nah, setelah itu nanti ada reaksi biasanya. Itu entah yang muntah-muntah atau sakit kepala, kemudian mual-mual perutnya. Nah, itu berarti sudah bereaksi. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Kemudian biasanya kalau muntah-muntah itu ada yang dimuntahkan itu benda-benda yang aneh biasanya. Terus saja ya, nanti diulangi lagi sore ya, atau siangnya. Kalau pagi ya, pagi, siang, sore bisa, atau pagi, sore, malam juga bisa diminumkan. Lah, itu panjenengan rutinkan bisa 7 hari. Biasanya kalau hari pertama itu 3 gelas, nanti bisa setelah itu 2 hari sekali bisa. 2 hari, atau 3 hari sudah bisa. Sampai si penderita nanti sembuh penyakitnya. Dan hal ini, pengobatan cara seperti ini tidak hanya untuk santet ataupun teluh saja ataupun sihir saja. Ini juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit medis. Jadi tubuh kita akan semakin sehat, darahnya bisa semakin lancar. Nah, jadi
Di samping untuk pengobatan masalah yang non medis atau yang gaib tadi, atau kiriman santet ataupun sihir, ini juga bisa digunakan untuk penyakit-penyakit medis. Nah, jadi caranya sederhana itu tadi ya. Itu tadi bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan cara yang sangat sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan sedulur-sedulur yang sudah atau terkena kiriman santet, mudah-mudahan dengan cara seperti ini mudah-mudahan cepat sembuh. Dan jangan lupa terus berdoa, terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun juga tanpa izin dan kuasanya Tuhan, maka penyakit panjenengan nanti tidak akan bisa sembuh. Jadi tetap panjenengan harus bersandar penuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian bahasan kita kali ini, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi kesehatan, keluarganya panjenengan terhindarkan dari penyakit-penyakit santet, sihir, teluh, guna-guna, dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih. Dan bagi sedulur-sedulur, monggo silahkan berkomentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.